Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dang dimanapun berada, ketemu lagi kita di obrolan rakyat. Nah, alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial dari Pulau Enggano. Kita sapa dulu Bung Alamsah SPDI. Beliau adalah kawan kuliah saya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kemudian menikah dengan orang Enggano, dari suku Kamai, suku pendatang di desa Kahyafu, kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Lengkapnya kan. Nah, kemudian yang kedua, ini kedatangan tamu juga, Bang Senang. Beliau ini senang terus ya. Senang Baktiar. Ya, Senang Baktiar ya. Senang Baktiar, namanya senang dan orangnya ceria. Ingin menyampaikan aspirasi ataupun curhat, berbagi cerita bagaimana kondisi di Enggano hari ini berkaitan dengan beberapa poin-poin yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa didengar oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ataupun pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, yang pertama Bang Alam, kita ke Bang Senang dulu. Ya. Apa sih sebetulnya Bang yang menjadi substansi aspirasi dari warga Enggano Bang berkaitan dengan kondisi hari ini di Enggano? Ya, aspirasi masyarakat Enggano, terima kasih banyak diberi kesempatan saya sudah hadir di sini. Saya sebetulnya tidak apa-apanya di Enggano tuh, cuman saya kebetulan sebagai di sini masyarakat Enggano saat ini kondisi masalah yang dibutuhkan sama masyarakat yaitulah jalan. Jalan ya Bang. Ya, jalan di sana masih banyak yang buruk Bang. Ya, jalan itu sangat memperhatikan karena kondisinya biasanya ditempuh 1,5 jam, ini bisa ditempuh 1,5 jam. Biasanya setengah jam, sekarang itu karena kondisi jalan buruk itu bisa 1,5 jam lebih kurang. Iya, lebih kurang, apalagi muatannya, mobil itu sampai kadang-kadang itu terbalik, jadi kondisinya seperti itu. Adanya jalan buruk ini, makanya kapal itu namanya kapal feri dengan perintis itu nyatu di melakoni sekarang itu. Jadi sekarang itu yang dibutuhkan masyarakat Kahyafu khususnya kami ini, karena butuhkan kalau bisa diperjuangkan masalah jalan supaya bisa dilalui dengan baik lah. Intinya nanti bisa aktif lagi kapal feri ini masalah. Jadi salah satu alasan kenapa kapal itu tidak di pelabuhan Kahyafu itu karena kondisi jalan juga. Kondisi jalan alasannya, karena tempuhan itulah makanya kami sangat butuh masalah jalan itu, karena adanya perbaikan jalan ini mungkin insya Allah kalau mudah-mudahan kalau ada kabar, sebetulnya ada kabar-kabar kalau sudah jalan elok itu bisa disandarkan lagi kapal feri itu. Ya, balik semula lagi seperti itu. Jadi sangat diharapkan karena di sana ekonominya memang tidak bisa diunjal pakai motor karena barang itu pisang. Mayoritas kita di sana kan pisang. Diunjal iya, iya, ibaratnya di apa ya namanya, kalau di sana nggak bisa pakai motor. Iya, karena kondisinya banyak tonan, jadi orang ngirim itu saya banyak, jadi sangat butuh jalan ini saat ini. Baik. Masyarakat Enggano itu intinya seperti itu aja. Kami sangat butuh atas pemerintah pusat, kabupaten, provinsi Bengkulu, Bengkulu, kami sangat mengharapkan diperhatikan ke depannya lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, tapi lebih baik lagi lah ke depannya saya harapkan, termasuk bukan mengikut campuri masalah hal-hal di yang lain kebijakan pemerintah di Kecamatan Enggano, Kades Enggano. Ini inspirasi sebagai masyarakat Enggano yang mengalami di situ karena adanya tidak nyandarnya kapal feri sana. Ibaratnya kami di Kahyafu khususnya mati hidup segan mati tidak mau. Karena apa kondisinya itu? Karena mungkin kita bisa dulu-dulunya mengirim barang sedikit-sedikit tanpa mengunjal begitu jauh, sedangkan sekarang nggak bisa karena terlalu jauh. Mungkin anak sanak pemilih di Bengkulu mau dikirimkan karena kondisinya jalan tadi dipikirkan mana motor kadang-kadang nggak pas di situ ya, keadaannya. Maklum lah di Enggano terbatas. Baik itu tadi aspirasi ya dari warga Enggano, dan sekarang mungkin bisa
lebih detailkan lagi Bung Alam terkait dengan kondisi tadi katanya dermaga di Kahyafu dan juga di Malakoni terkait dengan jarak tempuh dan lain sebagainya, termasuk juga hasil pertanian yang seperti apa. Ini mungkin Bung Alam ini bisa juga menjelaskan juga Bung Alam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju dengan kawan saya, Pak Senang namanya. Senang terus. Ya. Ya. Baiklah, kami sebagai warga Enggano, ya khususnya seluruh masyarakat Enggano dari Kahyapu sampai Banjarsari. Ya, kami di situ ada 6 desa itu. Ya, ada namanya desa kalau di tempat saya itu Kahyapu. Sudah itu ada desa Kaana, Malakoni, Apoho, Meo sama Banjarsari. Nah, itulah desa kami di Enggano. Jadi kondisi hari ini pada saat ingin pergi itu ke Malakoni itu ya? Ya, dari desa kami Kahyapu sampai ke Malakoni. Nah, itu sekitar 15 kilo kalau tidak salah itu. Kilo. Ya. Nah, dari kondisi itu berapa tahun terakhir ini sebetulnya? Dulu di situ ya kapal itu. Oh, pelabuhan. Nah, pelabuhan ya. Nah, pelabuhan itu ada 2. Nah, pertama pelabuhan Peri. Ya, pelabuhan Peri. Yang kedua ada pelabuhan Perintis. Ya. Pelabuhan Peri itu di Kahyapu. Nah, itu sudah itu di Malakoni. Kalau Malakoni sudah lama itu kan, sudah lama itu dermaga apa namanya, dermaga paling awal dibangun di situ. Itu dermaga Malakoni, dermaga Perintis namanya. Sudah itu kondisi jalan. Ya, saya sangat perhatikan masalah jalan itu ya. Apalagi dari Kahyapu sampai Malakoni. Jadi pada saat warga mau ke kapal ya, itu ya. Dari Malakoni ke Kahyapu. Itu jalannya sangat buruk sekali. Ya, betul kata Pak Senang tadi itu. Perjalanan 1 jam itu bisa nyampai 2 jam, seperti itu. Karena kondisi jalan itu tadi ya. Kondisi jalan itu sangat tidak memungkinkan. Nah, kayak gitu. Buruk ya. Tapi harus ditempuh. Harus ditempuh. Kenapa? Ya, itulah jalan kita. Mau ke kapal tadi. Mau ke kapal tadi. Itu jalan untuk mau ke kapal. Nah, pada saat ini, sekarang ini pelabuhan di Kahyapu itu belum dipakai. Belum dipakai. Pernah dipakai? Pernah. Pernah dipakai ya? Pernah, ya kan dulu pernah dipakai. Kalau sekarang sekitar 2 tahun tidak dipakai. Karena apa? Kondisi jalan itu tadi sangat memprihatinkan. Jadi kapalnya itu dengan kondisi jalan seperti itu? Ya. Kapalnya enggak tidak nyandar di situ. Nah, malahan menyandar di dermaga Malakoni. Itu bukan dermaga Peri, itu dermaga Perintis. Seharusnya Perintis di situ, nyandar di situ. Nah, tetapi Peri tidak bisa menyandar di Kahyapu. Nah, itu ya karena jalan itu tadi. Nyandarnya bisa. Nyandar bisa. Tapi nyandar bisa. Tapi mempertimbangkan jalan itu tadi. Kemarin ya sekitar tahun 2019 itu ada perehapan dermaga. Ya 2020 ya. 2020 ada perehapan dermaga Kahyapu. Nah, itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah selesai. Pada intinya aspirasi dari warga Enggano itu agar pelabuhan di Kahyapu itu diaktifkan ya. Kemudian jalan diperbaiki. Diperbaiki ya itu. Gitu kan? Iya, supaya petani-petani bisa membawa hasil bumi itu tadi, hasil pertanian itu tadi. Kalau hasil pertaniannya banyak sih kalau terutama pisang itu pokoknya kalau di situ kalau kita katakan sekarang itu. Nah, itu pisang itu biasanya tiap kakak itu tiap rumah mungkin nanam pisang semua di situ. Ya, ada kebun pisang, ada yang 1 hektar sampai ada yang 2 hektar, 3 hektar, malahan ada yang 5 hektar. Nah, itu. Kalau pisang banyak sekali di situ. Jadi kendalanya tadi itu karena jalan itu tadi. Jalan ke Malakoni tadi. Ya, mau ke kapal, jalan itu tadi. Kadang
tinggal barangnya kapal udah berangkat. Mengenai jadwal kapal gimana itu? Kalau sekarang ya, kalau jadwal kapal sekarang itu apa namanya sangat ini apa? Bagus untuk ini apa namanya itu. Rutin ya, rutin. Kapal sekarang rutin. Cuman nggak bisa dia lama-lama karena apa? Kadang-kadang Ya. perintis nyampe, Ya. peri harus berangkat. Harus berangkat perintis itu karena perintis berangkat misalnya kan, nah, kapal peri ini masuk nyandar. Nah, itulah kadang-kadang kapal itu tidak lama di situ. Oh, tidak lama nyandar. Ya, tidak lama di nyandar di Malakoni itu. Karena kan satu dermaga 2 kapal untuk di sana. Dengan kondisi itu Ya. sehingga tidak bisa lama-lama nyandar. Tidak bisa lama-lama. Akhirnya juga menyulitkan Masyarakat. Masyarakat juga. Ya, Khususnya itu. kapal peri. Kalau perintis masih lama. Kapal 2 ini, kalau peri ini bisa mobil masuk, Mas. Bisa mobil masuk di dalam kapal. Kalau perintis ini tidak. Ya bisa. Ya, dia pakai tenaga buru itu. Jadi nggak bisa lama nyandar itu ferry ya. Peri ya, karena itu bukan dermaga peri. Dermaga peri itu di Kahyapu. Nah. Kalau perintis bisa ada nyandar lama. Bisa karena dia dermaga perintis, memang dermaga perintis dari dulu. Nah, itu sangat memperhatikan kami masyarakat khususnya Pulau Enggano. Berharaplah kepada pemerintah dari Kabupaten Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu atau pusat. Kami minta bantu. Nah, itu ya. Jalan sama dermaga. Ya, ada pertanian itu supaya kami di sana sama di luar atau di Bengkulu seperti itu. Lebih lancar ya. Mengangkut hasil pertanian. Ya. Juga untuk aktivitas masyarakat di situ. Ingin ke Bengkulu ya. Karena apa? Enggano ini jauh. Jarak tempuhnya jauh. Ya, nyebrang. Lebih kurang berapa jam itu lah? Kalau dari sini. Dari Bengkulu ya, dari Bengkulu ke Enggano itu sekitar 12 jam. 12 jam lebih kurang ya. Lumayan jauh. Lumayan. Sekarang ini ada juga Di luar badai 10 jam. Ya, kadang-kadang ya, misalnya badai nih. Badai ya kadang-kadang sampai 19 jam. 19 jam lebih kurang. Lebih kurang. Sementara masyarakat ingin menggunakan pesawat pesawat apa itu? Susi Air. Ya. Mahal ya kan? Mahal ya. Ya, belum lagi untuk mengangkut hasil pertanian tidak mungkin. Kalau pesawat itu minimal muatnya sekitar 12 orang. 12 orang. Ya. Ya kita orang Enggano kan banyak. Ya. Ada tambahan ya? Ya, ini tambahan. Silakan, Bang. Ya, begitulah. Benar juga yang diomongkan Pak Alam tadi. Masalah jalan tadi. Ada dengar-dengar himpo katanya memang jalan mau dibangun. Tapi dari tahun-tahun memang seperti itu. Sekarang belum. Jadi minta kalau memang ada perencanaannya tolong ditindaklanjuti hal-hal yang sehingga jalan itu bisa dibangun dengan bagus semua. Bagus begitu. Karena memang sangat diharapkan masyarakat petani kami di situ memang khususnya kan petani yang ibaratnya menonjol nih ada Enggano itu pisang ya. Yang hal-hal yang lain masih banyak jengkol gitu ya. Jengkol buah-buahan kayak mungkin ada juga sekarang itu jahe nampaknya sudah mulai orang cucuk tanam juga jahe merah ya seperti itu. Baik. Saya diharapkanlah minta maaf kalau kami beratnya ada yang salah omong. Intinya kami ini niatnya menyampaikan inspirasi sebagai masyarakat Enggano bukan sebagai perangkat desa bukan sebagai menyampuri hal-hal kepemerintahan kecamatan Enggano. Jadi ini sangat memang masyarakat sangat menyampaikan hal itu. Saya sampaikan dengan media-media kawan-kawan supaya nanti didengar dengan pemerintah pusat terutama Pak Jokowi ya tolong kami di Enggano di baratnya kami ini sangat butuh Pak minta
petunjuk Bapak sebagai presiden. Kami di pulau terluar di situ masyarakat terbatas lah, masalah jalan. Kalau sekarang alhamdulillah masalah kapal sudah lancar, tinggal penempatannya peri ini macam mana caranya bisa dikembalikan di Kayapu lagi. Iya, saya sebagai masyarakat Engganu sangat mengharapkan Pak. Intinya seperti itu saja. Intinya kalau ada lebih dan kurang saya mohon maaf. Jadi minta tolong juga dengan Pak Jokowi. Bung Alam ada closing statementnya? Apa cukup tadi? Cukup ya. Baik, ini luar biasa sekali sahabat sekalian. Pak Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Utara Pak Mian, Pak Jokowi tadi juga sudah disinggung ya oleh Bang Senang. Karena Enggano inilah kekayaan ya, kekayaan daripada Indonesia, bukan hanya Bengkulu. Tapi kemudian belum begitu diperhatikan dengan lebih. Padahal potensi wisatanya, potensi pertaniannya, kalau kemudian ini dikelola dengan baik, artinya akan menjadi potensi sangat luar biasa sekali. Ini aset daripada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian. Kalau diperhatikan, akan lebih meningkatkan perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat gitu. Jadi seperti itu kayaknya perekonomian itu supaya makin naik. Meningkat ya. Ini bukan kita sekarang ini buruk, bukan. Ini sudah baik bagi kami masyarakat Tinggal Enggano. ditingkatkan Sudah lagi. bantuan masyarakat kami sebagai masyarakat kecil merasakan bantuan dari pusat, dari kabupaten, dari provinsi. Kami sudah merasakan. Cuman saat ini yang dibutuhkan saat ini memang jalan itu utama karena ujung tombak ekonomi kami masyarakat Enggano khususnya dari Kayapu sampai Banjar. Seperti itu yang dibutuhkan. Ya. Baik. Sini saya terharu sebetulnya ini betul-betul dari aspirasi dari hati nurani ya. Saya lihat Bung Alam juga bagaimana aspirasinya. Mudah-mudahan dengan kemudian aspirasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu ataupun pemerintah pusat. Demikian, terima kasih Bung Alam atas silaturahimnya di Kota Bengkulu. Ya, sambil ngopi kita santai ya Bang ya, Bang Senang. Terima kasih juga Bang Senang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.